Shalom, selamat pagi sahabat terkasih. Selamat datang di saat teduh komunitas pemurnian hati pagi ini. Marilah kita awali saat teduh kita ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas hari baru yang Kau adakan untuk kami. Terima kasih Engkau telah menyertai kami malam tadi sehingga kami dapat tidur yang nyenyak dan dapat bangun pagi ini dengan selamat sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Engkau telah memberikan kami satu hari lagi kesempatan untuk berbuat lebih baik dan memperbaiki kesalahan kami di hari-hari kemarin. Saat ini Bapa, kami datang ke hadapan-Mu, mau mengucap syukur dan berterima kasih atas segala penyertaan-Mu sepanjang hari-hari kemarin. Berkatilah kami saat ini yang berkumpul, ingin memuji dan memuliakan kebesaran-Mu. Kami ingin memberikan waktu kami yang terbaik untuk menyembah-Mu dan mendengarkan isi hati-Mu melalui anak-anak-Mu. Berilah kami telinga sebagai murid, sehingga kami dapat mengerti apa yang akan Kau sampaikan sendiri ke dalam hati kami masing-masing. Kuduskanlah Tuhan tempat kami berdoa saat ini, segala peralatan yang akan kami gunakan, dan anak-anak-Mu yang akan melayani. Berkatilah juga pertemuan kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Biarlah Roh-Mu saja yang menaungi kami masing-masing. Beracaralah ya Tuhan, kami siap Engkau pimpin. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam teman-teman yang terkasih. Pada pagi hari ini kita kembali mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Pada pagi hari ini kita mau mencoba untuk mengikuti teladan Tuhan Yesus. Di mana ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Tuhan mengucap syukur terlebih dahulu. Juga ketika Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, Tuhan Yesus mengucap syukur. Karena dengan mengucap syukur, ini boleh semuanya mujizat terjadi. Dan kita pun pada saat ini mau naikkan syukur kita kepada Tuhan, sehingga kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Mari teman-teman, kita naikkan syukur kita buat Tuhan. Dengan apa kita membalas kasih Tuhan? Selain kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari Tuhan hadir di sini Tuhan. Dengar syukur kami kepada-Mu Tuhan. Dengan apa ku membalas?
aku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Benar Tuhan Yesus, kami mau bersyukur senantiasa padamu. Kadang dengan kami bersyukur, kami mulai menyenangkan hati-Mu. Tuhan, saat ini kami ingin masuk lebih dalam lagi. Seperti dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Mari saat ini kita mau menyembah Tuhan kita. Kita yakin Tuhan hadir saat ini di sini. Kita mau rasakan kuasa-Nya yang tidak terbatas. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya ada hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku
sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Kami sembahmu ya Tuhan, kami sembahmu Tuhan, kami sembahmu Allah, kami sembahmu, kami muliakan. Terpujilah Engkau, terpujilah namamu. Terpujilah namamu, Tuhan, tinggilah
Nama Yesus. Mari kita hening di hadapan Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala kemurahan-Mu. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Pakailah urapi anak-Mu Christine. Penuhi dia dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan diambil dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 3, ayat 21 sampai dengan 30. Manusia dibenarkan karena iman. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah menjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya bahwa ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang yang tidak bersunat juga karena iman. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, melalui bacaan pada pagi hari ini, kita dapat melihat beberapa hal yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah keselamatan. Keselamatan oleh iman. Keselamatan manusia tidak dapat melalui perbuatan baik saja atau ketaatan akan hukum Taurat. Karena tadi disebutkan tanpa hukum Taurat. Melalui hukum Taurat itu kita tahu tentang dosa. Tetapi kita dapat keselamatan hanya dari iman dalam Yesus Kristus. Hukum Taurat
hanya memberikan kesadaran akan dosa, tetapi tidak menyelamatkan. Dia yang hanya menuntun sampai Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa kita melalui darahnya di atas kayu salib. Keselamatan karena iman ada di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 9. Itu berbunyi, sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jangan ada orang yang bermegah diri. Kita tidak dapat menghasilkan keselamatan atau memperolehnya hanya melalui usaha atau perbuatan kita sendiri. Ini mengajarkan kita tentang pentingnya merendahkan diri di hadapan Allah dan mengandalkan kasih karunia dari Allah. Keselamatan benar-benar mutlak, anugerah dari Allah yang harus diterima dengan iman. Yang kedua, semua orang berdosa. Disebutkan pada ayat 23 tadi. Dosa membuat manusia kehilangan kemuliaan. Artinya apa? Manusia telah mengalami keterpisahan dengan Allah karena dosa yang diperbuat. Manusia lebih mementingkan diri sendiri, kehendak sendiri, dan mencoba untuk melawan Tuhan dan menghindar dari Tuhan. Kita tahu bahwa upah dosa adalah maut. Maka dengan adanya dosa, ada penghalang antara kita dengan Allah. Maka sering kali kita sudah berdoa, sudah melakukan semua perbuatan sesuai hukum Taurat, tapi kenapa doa kita belum dikabulkan? Karena mungkin ada di dalam keluarga kita ada yang masih belum memenuhi syarat Tuhan, belum iman kita belum kuat, dan kasih karunia belum kita terima dengan benar. Yang ketiga, penebusan melalui Kristus. Ini menitik beratkan pada ayat 24. Penebusan datang melalui darah Yesus yang ditumpahkan di kayu salib. Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. Dengan menebus dosa kita melalui pengorbanannya di kayu salib, maka melalui iman kita di dalam Kristus, manusia dianggap bersih dan dapat berhubungan kembali dengan Allah. Yesus menjadi perantara antara manusia berdosa dengan Allah yang kudus. Terdapat dalam bacaan 1 Timotius 2 ayat 5 sampai dengan 6 yang berbunyi, sebab satu Allah juga satu perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus yang memberikan dirinya sebagai tebusan bagi semua, sebagai kesaksian pada waktu yang ditentukannya. Ayat ini menekankan bahwa Kristus adalah perantara dan penebus manusia yang memberikan dirinya sebagai tebusan bagi semua orang yang percaya. Yang keempat, keselamatan bersifat universal dan gratis. Tidak perlu kita membayar apa-apa. Kita hanya membalas dengan kasih seperti yang kita terima dari Bapa. Nah, kabar gembira keselamatan ini seperti di poin pertama tadi adalah karunia Allah yang diberikan kepada semua orang percaya tanpa membedakan ras, umur, atau etnis, gitu ya. Bagi semua yang percaya, bagi orang Yahudi maupun orang Yunani, ada harapan keselamatan. Ada dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini menekankan bahwa Allah mengasihi dunia, seluruh umatnya di dunia ini tanpa terkecuali, dengan mengutus anaknya Yesus Kristus untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Keselamatan melalui Yesus tersedia bagi semua orang yang mau menerimanya dengan iman. Yang kelima, kita tidak boleh bermegah diri.
Seperti pada poin yang pertama tadi dalam Efesus 2 ayat 9, jangan ada orang yang bermegah diri juga. Pada Roma 3 ayat 27. Jika demikian apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Nah, kita tidak boleh bermegah diri, atau dengan kata lain, kita tidak boleh sombong, tidak boleh memiliki sikap angkuh. Mengapa? Karena ada tertulis di dalam Yakobus 4 ayat 6 yang berbunyi, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Itulah sebabnya bahwa Allah menentang orang-orang yang angkuh, tetapi ia akan memberikan kasih karunia-Nya kepada orang yang rendah hati. Mari kita sama-sama berusaha untuk rendah hati supaya kita bisa menerima kasih karunia cuma-cuma dari Allah kita. Dengan jelas Rasul Paulus mengatakan bahwa manusia dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Oleh karena kasih karunia dan belas kasihan Allah yang begitu dalam kepada manusia, sehingga ia memberikan kebenaran yang sesungguhnya di dalam Yesus Kristus dengan cuma-cuma kepada manusia. Kebenaran Allah itulah yang membenarkan orang-orang berdosa. Dalam Roma 5 ayat 2b berbunyi, di dalam kasih karunia ini orang-orang percaya berdiri dan bermegah dalam pengharapan menerima kemuliaan Allah. Allah mengutus anaknya dari tempat maha tinggi turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, karena dari zaman dulu manusia berusaha dengan kekuatan sendiri untuk menyelamatkan diri mereka. Tetapi sekarang Allah sendiri datang kepada manusia untuk menyelamatkan mereka dari dosa. Allah tahu bahwa manusia tidak dapat membenarkan diri di hadapan Allah dengan perbuatan-perbuatan baik. Ada dalam Roma 3 ayat 30 tadi, yang berbunyi, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah. Oleh karena melalui hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Tetapi hanya dalam kasih karunia Kristus, Yesus lewat iman manusia memperoleh pembenaran. Mari kita bersyukur atas kasih karunia Allah yang dilimpahkan bagi kita. Perbuatan baik kita tidak merubah apapun, apalagi kalau kita tidak berbuat baik, karena kita dapat diselamatkan oleh iman. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk memegahkan diri di hadapan sesama ataupun di hadapan Allah. Mari kita sama-sama berusaha merendahkan hati dan selalu jalankan 5 senjata supaya kita tidak pernah bermegah diri, tetapi kita bisa menerima kasih karunia yang diberikan secara cuma-cuma. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari sahabat terkasih, kita mau tutup pertemuan saat teduh pagi ini dengan doa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh cinta, terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu pagi hari ini yang telah dibawakan oleh saudari kami, Christina. Kami diajarkan kembali untuk mengingat karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Engkau rela mengaruniakan anak-Mu yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kami. Dan terima kasih untuk kasih karunia yang diberikan secara cuma-cuma oleh iman kami. Biarlah kami tidak memegahkan diri kami, tapi kami boleh merendahkan diri kami di hadapan Engkau ya Bapa, agar kami beroleh keselamatan yang hanya berasal daripada Engkau. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk acara PH Sel nanti malam. Biarlah kiranya Engkau yang akan lancarkan, Engkau yang beracara dari awal hingga akhirnya, sehingga semua peserta yang mengikuti PH Sel nanti malam dapat mendapatkan sesuatu yang hanya berasal daripada Engkau, Bapa. Juga Engkau tutup bungkus semua Pak Paulus, Civila, dan juga kami para pelayan-Mu di permurnian hati ini, sehingga kami boleh terus bersatu hati melayani Engkau dengan segenap hati, agar nama-Mu semakin dimuliakan
Nama-Mu semakin besar dan kami semakin kecil. Biarlah ketika kami melayani tidak ada kuasa-kuasa lain yang bukan berasal daripada Engkau yang dapat mengganggu pelayanan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami mau serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami hari ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah segala apa yang kami pikirkan, ucapkan, perbuat sepanjang hari ini hanyalah yang benar-benar berasal dan berkenan kepada Engkau saja. Menurut ajaran firman-Mu, kami boleh menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, memancarkan wajah kasih-Mu kepada setiap orang yang kami jumpai. Mari kita mau tutup dengan doa untuk komunitas pemunihan hati dan peserta saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemunihan hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami, apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita lanjutkan dengan foto. Ini saya mulai dari layar pertama, 1, 2, 3. Layar kedua, 1, 2, 3. Terima kasih, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.